Yai Itzas gabung Liverpool, kode kuat Kevin Dix minat bergabung bersama timnas kembali terlihat. Ibu Tom Haye beri respon, pendukung timnas Malaysia malah sindir euforia pendukung skuad Garuda. Liga 1 diliburkan, Nabil Hussein beri respon, kapten timnas Filipina berikan ancaman. Momen Wak Haji salah kostum, desas-desus nama Kim Panggon di timnas Malaysia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar terhangat kini datang dari sindiran pendukung timnas Malaysia yang menyebut timnas Indonesia sersa menang Piala Dunia setelah mengalahkan timnas Vietnam. Sindiran itu disampaikan masyarakat Malaysia yang menilai euforia berlebihan dari para pendukung skuad Garuda. Selain itu, masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam didapat bukan karena murni skuad Garuda yang sudah menjadi lebih kuat, melainkan kemenangan itu terjadi karena faktor pemain keturunan. Menanggapi sindiran tersebut, warga tanah air jelas tak tinggal diam. Serangan balik disampaikan di media sosial salah satu dari akun TikTok @timnasindonesia334. Mereka menuliskan fakta bahwa timnas Malaysia sebenarnya tak kalah banyak menggunakan pemain naturalisasi dari tim nasional mereka. Harimau Malaya bahkan menjadi tim paling banyak memakai pemain naturalisasi dengan jumlah 14 orang. Malaysia ternyata menjadi tim yang paling banyak memainkan pemain naturalisasi, ada 14 orang, tulis unggahan akun tersebut. Ya, seperti diketahui, timnas Indonesia memang tengah menunjukkan tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Pasukan Coach Sintayong berhasil menggulung timnas Vietnam kandang tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hal itu, euforia pendukung tim merah putih terjadi. Pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, kini membantah meninggalkan timnas Malaysia setelah Harimau Malaya kalah dari timnas Oman dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai kekalahan tersebut, Kim Panggon dikabarkan oleh media setempat disebut mengirimkan surat pengunduran diri kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Akan tetapi, rumor itu dibantah langsung oleh Kim Panggon melalui rilis resmi Federasi Sepak Bola Malaysia Sabtu 30 Maret malam kemarin, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut akan tetap bersama timnas Malaysia hingga 2025 mendatang. Setelah membaca berita itu, Kim Panggon langsung menghubungi Presiden FAM untuk menjelaskan hal tersebut. Kim Panggon menegaskan ingin tetap bersama Malaysia hingga kontraknya berakhir pada 31 Desember 2025 mendatang. Pelatih 54 tahun tersebut percaya diri Malaysia masih memiliki peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan keputaran final Piala Asia 2027 mendatang. Pemain Liga Inggris yang sekaligus kapten timnas Filipina, Neil Iteriga, menegaskan ingin meraih poin penuh di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya ia disebut memberikan ancaman ke timnas Indonesia. Ya, diketahui timnas Filipina menjadi juru kunci di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, timnas Filipina dihajar timnas Irak 2 kali, dan kini timnas Filipina menyisihkan 2 pertandingan yakni melawan timnas Indonesia dan Vietnam. Pemain Liga Inggris itu bertekad mengincar poin penuh. Kami punya peluang, kami punya 2 pertandingan dan ingin meraih 6 poin dari 2 pertandingan itu untuk bergerak maju, ucap Nail dikutip dari ABS-CBN. Maka dari itu, kiper kasta kedua Liga Inggris itu pun menegaskan ke rekan setimnya untuk melupakan kekalahan saat melawan Irak. Adapun timnas Indonesia memang perlu waspada dengan timnas Filipina, sebab di pertemuan pertama, skuad Garuda mendapatkan kejutan karena gagal meraih kemenangan. Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, mengatakan bahwa ia kaget ketika mendengar PSSI dan PT LIP menghentikan Liga 1 2023-2024 yang mau memasuki pekan ke-31. Menurutnya, keputusan itu dilakukan secara mendadak usai pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 berakhir. PSSI sebelumnya menggelar emergency meeting untuk membahas nasib timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Rapat yang digelar di Jakarta itu menghasilkan sebuah keputusan di mana PSSI mengirimkan surat dan meminta PT LIP untuk menunda Liga 1 2023-2024.
Surat dari PSSI yang ditandatangani Sekjen Yunus Nusi itu pun langsung direspon oleh PT LIP. Direktur Utama PT LIP, Ferry Paulus, langsung mengirimkan surat kepada 18 klub Liga 1 2023-2024 bahwa kompetisi untuk sementara dihentikan lebih dahulu. Klub-klub pun kaget mendapatkan surat itu termasuk Borneo FC. Nabil Hussein pun akhirnya menerima dengan lapang dada setelah Liga 1 2023-2024 ini dihentikan selama 1 bulan. Memang ini cukup mengejutkan bagi kami dengan dihentikannya sementara pertandingan yang menyisakan 4 laga. Tapi ya sudahlah, semua ini demi Timnas Indonesia U23. Kami akan tetap mendukung, ucap Nabil Hussein saat dihubungi Bolasport.com Minggu 31 Maret 2024. Ya, seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk berlaga di Piala Asia U23 2024 ini. Kisah menarik Jay Itzes, pemain keturunan berdarah Semarang ini ternyata ingin bergabung bersama klub Liverpool suatu saat nanti. Hal itu disampaikan Jay Itzes dalam sebuah interview di channel YouTube Yusan Nugraha pada 2020 saat itu. Kala itu, Jay Itzes baru saja menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama klub profesional asal Belanda. Ia pun mengungkapkan ingin bermain di kompetisi level tertinggi di Eropa. Dengan begitu, Jay Itzes bisa mengukur seberapa jauh kemampuannya. Selain itu, ia juga bisa mewujudkan mimpinya untuk bermain di klub raksasa Liga Inggris yaitu Liverpool. Impian saya sejak kecil adalah bermain di Liverpool, di Premier League, dan kompetisi Eropa, kata Jay Itzes dilansir di kanal YouTube Yusan Nugraha Minggu 31 Maret 2024. Menariknya, saat melakukan wawancara tersebut, Jay Itzes rupanya belum kepikiran sedikit pun untuk menjalani naturalisasi dan menjadi seorang warga negara Indonesia. Hanya memerlukan waktu 2-3 tahun. Pemain yang kini berseragam Venezia FC ini justru membela Panji Merah Putih. Jay Itzes pun resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraannya pada Desember 2023 lalu. Timnas Indonesia diprediksi akan segera mendapatkan pemain naturalisasi baru. Untuk kali ini, sosok pemain keturunan tersebut sudah menjadi langganan di ajang Liga Champions. Ya, nama pemain yang dimaksud adalah Kevin Dix. Bek tengah yang belakangan ini disebut-sebut akan menjalani proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia itu, kini disebut baru saja mengirimkan kode-kode tertentu. Momen ini tepatnya terjadi setelah Timnas Indonesia berhasil menumbangkan perlawanan Timnas Vietnam pada pertemuan pertama. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Timnas Indonesia berhasil unggul tipis 1-0 atas Timnas Vietnam. Seusai pertandingan, para pemain Timnas Indonesia memang mengunggah momen-momen yang menggembirakan dari pertandingan ini. Tak terkecuali McClough yang menyinggung soal Piala Dunia 2026. Manifestasi FIFA World Cup 2026 untuk Indonesia, tulis McClough dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Unggahan McClough ini pun jelas diserbu oleh para penggemarnya untuk memberikan ucapan selamat. Di kolom komentar itu muncul sosok Kevin Dix yang meninggalkan sebuah pesan dengan emoji api menyala. Komentar ini pun mendapat atensi dari McClough dan langsung disukai oleh gelandang Persib Bandung itu. Ya, salah satu hal yang membuat PSSI disebut harus segera naturalisasi Kevin Dix ialah pengalaman sang pemain yang sudah menjadi pemain langganan di ajang Liga Champions. Bersama klubnya musim ini, Kevin Dix menjadi salah satu pemain andalan. Tak hanya tampil di kompetisi domestik, dia juga membantu timnya untuk tampil di level Liga Champions. Ibu dari pemain bintang Timnas Indonesia, yakni Tom Haye yang bernama Maria Haye, kini mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, Tom Haye baru bisa menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di laga tandang Selasa kemarin. Dalam laga debutnya bersama Timnas Indonesia di Hanoi, Tom Haye berhasil menyumbang 1 assist. Setelah menjalani debut manis bersama Timnas Indonesia, Tom Haye pun membagikan kebahagiaannya dengan mengunggah video dirinya saat bersama skuad Garuda. Mengenang kembali debut saya untuk Timnas Indonesia, ujar Tom Haye dikutip dari Instagram pribadinya Minggu 31 Maret 2024. Melihat video ini, ternyata ibu Tom Haye pun memberikan respon kepada anaknya. Sang ibu mengaku bangga dengan Tom Haye. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan baru. Petualangan baru Mama bangga, tulis ibu Tom Haye di unggahan Instagram sang anak.
Penyerang timnas Indonesia Ragnar Ortmangun mengalami kejadian kocak ketika membela Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie di Liga Belanda dini hari tadi. Menariknya, Ragnar mengalami kejadian yang menggelikan. Momen ini terjadi di babak kedua pertandingan. Pasalnya, bintang anyar timnas Indonesia ini salah menggunakan jersey dan memakai milik rekannya. Sebab jersey yang dikenakannya bertuliskan nama Lonwich dan bernomor punggung 21. Padahal di Fortuna Sittard, Ragnar Ortmangun memakai jersey nomor 34. Wasit pun menyadari hal ini dan menghentikan laga sementara agar pemain berusia 26 tahun ini ganti baju. Kejadian ini pun langsung ramai di media sosial. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.